إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, sebelum saya mulai khutbah merapat, saf yang pertama dipenuhi, kemudian berikutnya lebih utama. Hadirin sekalian, ada sesuatu yang paling mudah diucapkan, paling sering dipesankan, dan bahkan paling sering juga diucapkan, tetapi paling sulit untuk diamalkan, yaitu ikhlas. Bagaimana tidak, kata Sufyan As-Sawri, ma'alashtu syai'an ashadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena dia itu berubah-ubah. Makanya sampai ada seorang ulama yang mendefinisikan ikhlas itu ialah ketika kamu merasa belum ikhlas, dan tidak ikhlas ketika kamu merasa sudah ikhlas. Sulit kan? Karena itu memang perbuatan hati. Karena itu memang berada di suatu tempat yang namanya qalbun, li'annahu yataqallab, karena berubah-ubah. Makanya kalau ada orang bilang pagi dele sore tempe, itu bukan hal yang tiada-ada. Kenapa banyak orang yang mudah berubah? Pagi bersikap A, siang B, sore C, karena hati. Oleh karena itu, ikhlas merupakan suatu perkara inti di dalam agama. Bahkan kita di dalam beragama itu dituntut untuk supaya lurus hati kita, lurus amal kita. Lurus hati dengan niat, lurus amal dengan mutaba'ah. Oleh karena itu hadirin sekalian, ikhlas
sangat dituntut di dalam seluruh keadaan, kegiatan agama, dunia, dan juga masalah pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ikhlas di dalam bekerja sangat ditekankan. Bentuknya kita menyempurnakan kerjaan kita secara sempurna sesuai dengan takaran perjanjian kita, tidak kita kurangi. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu idza amala 'abdun 'amalan ayyutqina. Allah itu sangat suka bila seorang hamba itu bekerja menyempurnakan, profesional, amanah. Itu adalah bentuk ketulusan kita di dalam bekerja. Ikhlas di dalam berumah tangga. Suami menunaikan hak secara baik, istri menunaikan hak secara baik, dan masing-masing menjaga privasi, menjaga rahasia, kejujuran, keterbukaan di dalam rumah tangga. Itu namanya tulus. Makanya tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada istilahnya sekarang ini mujamalah basa-basi. Seorang berumah tangga yang tulus tidak mungkin berkhianat dengan pasangannya. Seorang yang berumah tangga tulus tidak mungkin dia akan mencederai sumpah setianya. Apalagi Allah memberikan istilah akad itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Di dalam berdakwah juga begitu, mendidik juga begitu, semua lini kehidupan. Seorang ibu yang mengasuh anaknya wira-wiri ke sekolah untuk antar jemput, ya, berjalan kian kemari untuk memenuhi kebutuhannya, bila dilakukan secara tulus, maka tidak ada istilah berat. Ya, menyiapkan makanannya, menyiapkan perlengkapan sekolahannya, semua dilakukan secara tulus, secara sempurna, tanpa ada beban di dalam kehidupannya. Makanya disinilah rahasia dari sabda Rasulullah SAW, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang kesel, dongkol, capek. Makanya kalau sekarang ada sebagai seorang istri nyuci ngeluh, masak ngeluh, ngasuh anak ngeluh. Begitu juga sebagai seorang suami mencari nafkah berat hati, menunaikan hak-hak istri atau anak kadang-kadang setengah hati. Ini enggak ikhlas. Makanya ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang kesel, capek, dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Seorang ketika ikhlas di dalam beribadah, sholat, maka enteng melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Seorang ketika ikhlas di dalam sedekah, berapapun yang dikeluarkan akan enteng, seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Seorang ketika sekarang ini ikhlas tulus menunaikan ibadah haji dan umrah, apapun resikonya haji umrah, dia tunaikan dengan baik dan sempurna. Begitulah seorang ibu ketika tulus, ya, wirawiri perjalanan hidupnya, sehingga diberikan harga yang begitu mahal oleh Allah. Al-jannatu tahta rijlaiha, surga di bawah kedua kaki ibu. Kenapa? Karena perjalanan dia ke pasar untuk mencari makanan anak-anaknya, dapur menyiapkan makanan anak-anaknya, dan juga suaminya, pelayanannya secara baik,
al-jannatu tahta rijlaiha. Karena apa? Semua itu dilakukan tanpa bayaran, tanpa imbalan duniawi, hanya karena Allah. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan ikhlas. Orang yang ikhlas pertama akan dilindungi oleh Allah dari seluruh mara bahaya. Perhatikan hadirin sekalian. Kenapa Allah menyelamatkan 3 orang yang terjebak di dalam goa? Mulut goa tertutup dengan batu yang sangat besar. Ternyata Allah selamatkan 3-tiganya karena keikhlasan dia di dalam birrul walidain yang pertama, keikhlasan dia di dalam meninggalkan maksiat karena Allah, karena kalimat ittaqillah, dan keikhlasan dia di dalam merawat upah karyawannya. Coba bayangkan Pak, ada seorang majikan ditinggal pergi karyawannya, ngambek, tapi upahnya belum diambil, dirawat, dibelikan kambing sampai jadi sapi, unta banyak sekali. Datang dia, wahai Tuhan, mana upah saya yang kerja sekian bulan? Tuhan ambil semua ya, yang unta, yang sapi, yang kambing. Apa kata karyawan? Wahai Tuhan, jangan menghina saya minta upah saya kerja cuma sebulan. Ini dulu saya kembangkan upah kamu selama 1 bulan, akhirnya menjadi kambing yang begitu banyak, sapi begitu banyak, unta ambil semua. Tidak mungkin, karena kalau tidak ketulusan Pak. Semua orang terhadap harta akan iman, semua terhadap harta menginginkan. Karena ketulusan dia, maka rela untuk dilepaskan. Makanya di antara sekian keikhlasan seseorang, Allah berikan bantuan di dalam keringanan seluruh ibadah dia, seluruh perbuatan kebaikan dia. Makanya sampai ada orang yang dikatakan oleh Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak ada naungan. Kenapa? Mereka 7-7-nya ini melakukan satu perbuatan yang berat, yang besar, tapi diringankan oleh Allah karena keikhlasan. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang penguasa, pemimpin yang adil. Dan makin banyak kezaliman, makin sulit untuk berbuat keadilan. Makanya kenapa hadirin sekalian, pemimpin-pemimpin zaman akhir itu sulit untuk berbuat adil. Kebanyakan yang zalim karena kehidupan dikuasai oleh kezaliman. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dhar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang senang makan harta negara. Apa yang kalian perbuat? Saya akan angkat senjata dan saya akan perangi mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dhar, isbir, sabarlah, hatta talqauni fil khawd, sampai kamu ketemu aku di telaga. Imamun adil. Keadilan dia berat karena dia harus bersikap adil di tengah banyak kezaliman, kecurangan, keculasan. Makanya Allah hargai seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tulus ikhlas menjadi seorang pemimpin, memegang kekuasaan, membagi kekuasaan dan kekayaan secara adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda dari mulai kecil sampai dewasa selalu tumbuh besar di atas ibadah kepada Allah. Dari mulai kecil ngaji, dari mulai kecil ke masjid, dari mulai kecil tidak pernah menyimpang. Inilah yang dikagumi oleh Allah. Allah itu kagum terhadap pemuda yang tidak pernah menyimpang, melenceng. Kenapa? Dari sekalian itu semua terjadi karena dia tekuni secara ikhlas dan tulus. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tertarik dengan masjid, wirawiri ke masjid. Apakah di sana ada vivi yang dia kejar? Apakah ada kesenangan dunia? Tidak ada.
tetapi hatinya selalu tertaut dengan masjid, mondar-mandir ke masjid, rajin ke masjid. Kenapa? Karena ketulusan dia mencari akhirat, ketulusan dia di dalam memakmurkan masjid, ketulusan dia di dalam mengejar sebagai hamba Allah yang cinta masjid. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, rajulun wa rajulun da'adu mura'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang diajak serong menyimpang oleh seorang perempuan yang cantik lagi berada, punya kedudukan, tetapi dia sanggup mengatakan saya takut kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kenapa Pak? Dia bisa menolak tawaran yang menggiurkan, tawaran syahwat yang menyenangkan. Ya, coba bayangkan sebagian di antara kita, jangankan sekarang digoda wanita yang cantik punya kedudukan, kadang-kadang maaf bencong aja tertarik. Kemudian nomor 5, warajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, kumpul ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Artinya dia bercinta karena kebaikan dan berpisah karena kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, wa abghadha lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi juga karena Allah, wa mana'a lillah, dan tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka telah sempurna keimanannya. Dan nomor 6, rajul wa rajulun tasaddaq, seorang yang sedekah, fa'akhfa, dia sembunyikan dan dia tidak pamerkan. Kenapa? Karena dia ingin ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah. Sampai saking ikhlasnya disembunyikan rapi, ibaratnya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti tangan kiri, tangan kanan bisa melihat. Artinya saking rapinya, saking sembunyinya, dijaga keikhlasannya. Ibarat seandainya tangan kiri ini memiliki mata, tidak melihat apa yang dilakukan, diperbuat oleh tangan kanan. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, wa fadat 'ainahu, kemudian meneteskan air matanya. Makanya air mata itu kata para ulama ada 10, 9-nya riya, yang ikhlas 1, dan itu terjadi dalam 1 tahun sekali, sudah banyak. Kenapa? Karena tangisan-tangisan yang ada itu semuanya adalah karena makhluk, bukan karena khalik. Apalagi tangisan siang, rata-rata tangisan yang karena Allah itu terjadi pada waktu malam hari. Kalau tangisan siang hari karena makhluk. Betapa sering kita lihat perempuan menangis karena ditinggal suaminya menikah. Ada orang menangis sampai kencang, terseduh-seduh, ternyata nggak bisa bayar utang. Bahkan ada orang yang menangis karena tidak kuat menghadapi cobaan hidup. Dan tidak sedikit kita temukan orang menangis karena yang lainnya menangis. Ini namanya tangisan solidaritas. Tapi tangisan karena Allah di malam hari, karena zikir, tidak ada pamrih apa-apa, dan bukan karena siapa-siapa meneteskan air mata. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ainani lan tamassahuman nar, ada 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang menjaga di jalan Allah. Demikianlah khutbah pertama yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قدمت الصلاة قدمت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام